Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi mengenai pemrograman web. Anggota dari kelompok 9 yang pertama ada saya sendiri, Anida dengan NIM belakang 4011. Yang kedua ada Intan Febrianti dengan NIM belakang 4045. Yang ketiga Arjuna Melki NIM belakang 4175. Dan yang terakhir Alia Cantika dengan NIM belakang 4206. Untuk yang pertama yaitu ada Hypertext Markup Language atau HTML. Adalah bahasa markup yang populer untuk mengembangkan dokumen hypertext secara halus. Secara khusus, web browser seperti Internet Explorer akan bertindak seperti mesin yang mengaktifkan HTML dan menampilkannya dalam bentuk yang benar. Versi HTML asli dikembangkan oleh tim Berners-Lee yang juga merupakan salah satu pencipta World Wide Web atau WWW. Yang selanjutnya Cascading Style Set atau CSS. Cascading Style Set merupakan bahasa pemrograman yang digunakan untuk menentukan bagaimana dokumen dan website akan disajikan. CSS dibuat oleh World Wide Web Consortium atau W3C pada 1996. Selanjutnya, manfaat menggunakan CSS. Yang pertama, kode HTML pada halaman web berfungsi untuk mengontrol konten dan CSS mengontrol HTML. Hal ini memungkinkan pengguna membuat halaman web yang sesuai untuk semua browser. Yang kedua, salah satu manfaat terbaik menggunakan CSS dalam halaman web adalah kemudahan memperbarui halaman web. Jika pengguna atau pembuat ingin membuat perubahan pada website daripada harus mengubah ratusan atau bahkan ratusan halaman web di situs. Pembuat web dapat membuat satu perubahan sederhana pada file CSS dan itu akan secara otomatis memperbarui semua halaman situs web yang dikembangkan. Ketiga, dengan CSS pengguna dapat menambahkan elemen visual seperti warna, batas, margin, dan font style ke halaman web. Terakhir, style set memungkinkan pengembang untuk mengubah style atau gaya untuk satu elemen di halaman web, seperti paragraf, atau untuk mengubah style atau gaya elemen di semua halaman situs web. Selanjutnya akan dilanjut teman saya. Baik, yang selanjutnya ada tipe dari Cascading Style Sheet atau CSS. Yang pertama ada inline. Inline ini ditambahkan dalam teks standar HTML, membuat halaman style, mengubah teks spesifik tersebut, tetapi tidak mempengaruhi tag lainnya di dalam dokumen. Kemudian ditambahkan dalam teks standar HTML, pembuat halaman style mengubah teks spesifik tersebut, tetapi tidak mempengaruhi tag lainnya di dalam dokumen. Selanjutnya ada embedded. Ditambahkan ke style sheet dalam teks dari dokumen HTML untuk menentukan style seluruh halaman web. Kemudian ada digunakan style sheet embedded untuk style satu halaman web. Dan yang terakhir ada eksternal. Pengguna membuat sebuah file teks yang berisi semua style atau gaya yang ingin diterapkan, kemudian disimpan file teks dengan ekstensi file CSS, kemudian menambahkan link ke external style sheet di web page yang dikehendaki pada website style sheet eksternal,
memberi pengguna fleksibilitas dan sangat ideal untuk dapat diterapkan. Kemudian dapat digunakan style sheet eksternal untuk style yang akan diinginkan dalam situs web, misal yang artinya semua format akan mengacu ke file UNY CSS. Yang selanjutnya ada HTML dan CSS Prudence. Setiap tipe style sheet juga memiliki tingkat prioritas atau predensi yang berbeda dalam hubungannya dengan yang lain. Karena setiap style sheet atau lembar gaya memiliki tingkat prioritas yang berbeda, maka ketiga jenis style sheet dapat digunakan pada satu halaman web. Berikut ini adalah cara memprioritaskan teks. Teks HTML menimpa semua teks lainnya. Teks inline CSS menggantikan teks yang embedded dengan link text. Teks embedded CSS menggantikan link text. Dan teks link CSS tidak akan menimpa teks lainnya. Hubungan keduanya, CSS dan HTML memiliki keterikatan satu sama lain. CSS merupakan kode-kode yang dipakai untuk mendesain laman HTML. Bila diibaratkan dengan bahasa awam, HTML dapat dikatakan sebagai handphone, dan CSS adalah casing yang akan membuat handphone terlihat semakin cantik. Selanjutnya CSS. CSS adalah sebuah cara untuk memisahkan isi dengan layout dalam halaman web yang dibuat. CSS digunakan untuk mempersingkat penulisan teks pada HTML. Dan CSS mengendalikan beberapa komponen dalam sebuah web sehingga lebih terstruktur dan terseragam. Selanjutnya, penggunaan CSS pada sebuah web akan lebih fleksibel dalam penampilannya dan juga meminimalkan penggunaan teks yang berpengaruh pada file. Dan meskipun CSS telah didukung oleh kebanyakan browser saat ini, penerjemah tiap browser untuk menampilkan CSS akan berbeda-beda. Selanjutnya, ada struktur CSS. Dalam pembuatan dokumen web, menggunakan style CSS dikenal adanya aturan atau struktur penulisan baku agar style CSS yang dibuat dapat tampil dengan baik dalam dokumen web. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada jenis-jenis CSS, yaitu yang pertama ada inline CSS. Inline CSS adalah kode CSS yang ditulis langsung pada atribut elemen HTML. Setiap elemen HTML mempunyai atribut style, disitulah inline CSS ditulis. Metode ini dinilai tidak efisien karena setiap tag HTML memiliki style sendiri-sendiri. Berikut adalah contoh dari inline CSS. Adapun manfaat dari jenis tersebut cukup membantu ketika hanya ingin menguji dan melihat perubahan pada suatu elemen. Berguna untuk memperbarui kode dengan cepat. Proses request HTTP yang kecil membuat proses loading website jadi lebih cepat. Dan ada kekurangannya yaitu tidak efisien karena inline style CSS hanya bisa diterapkan pada satu elemen HTML. Terus berikutnya yang kedua ada internal CSS adalah internal CSS. Internal CSS adalah kode CSS yang ditulis dalam tag style dan kode HTML yang ditulis di bagian header file HTML. Berikut contoh dari jenis internal CSS. Adapun manfaat dari internal CSS, perubahan internal CSS hanya berlaku di satu halaman saja. Tidak perlu mengupload banyak file karena HTML dan CSS berada di satu file yang sama. Untuk kekurangannya, tidak efisien jika untuk menggunakan CSS yang sama dalam banyak file. Performa web jadi lambat karena CSS yang berbeda-beda dapat mengakibatkan loading ulang setiap pergantian halaman website.
Berikutnya yang ketiga ada external CSS. External CSS adalah kode CSS yang ditulis terpisah dari kode HTML. External CSS ditulis di sebuah file khusus menggunakan eksternal ekstensi CSS. File eksternal CSS umumnya diletakkan setelah bagian head di halaman. Berikut adalah contohnya. Terus manfaat eksternal CSS yaitu ukuran halaman jadi lebih kecil dan struktur HTML menjadi lebih rapi. Loading website lebih cepat dan file CSS dapat digunakan pada beberapa halaman website sekaligus. Adapun kekurangan yaitu ketika file CSS gagal dipanggil oleh file HTML, tampilan website akan terlihat berantakan. Salah satu sebabnya adalah koneksi internet yang lambat. Untuk berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada JavaScript. JavaScript adalah salah satu script yang mungkin pernah kita dengar atau baca, namun banyak orang yang belum memahami penggunaan dan klasifikasi script dalam HTML. Klien dan server. Ketika web server membuka sebuah website, maka operasi yang dijalankan oleh web service server tidak hanya sekedar berpindah dari kode HTML menjadi teks atau gambar saja. Pada saat yang sama, web server juga berfungsi sebagai klien yang berinteraksi dengan server lain yang memiliki dokumen HTML yang sedang diakses oleh pengguna. Model termudah untuk mendemonstrasikan hubungan antara klien dan server adalah pemrosesan formulir oleh aplikasi Common Gateway Interface atau CGI. CGI adalah aplikasi yang dijalankan dari web server. Nah, selanjutnya ada pemrograman klien, itu mempunyai kerugian dan keuntungan. Kerugiannya yaitu kebutuhan pengguna untuk terhubung ke server sebelum menjalankan skrip CGI. Jika koneksi diakhiri atau terputus, CGI tidak dapat menerima permintaan web server. Hanya pemrogramer yang dapat memodifikasi program CGI karena pengguna tidak berwenang mengakses dan memodifikasi web server. Keuntungannya, skrip yang dijalankan di web browser akan mengurangi beban proses yang dilakukan oleh server. Yang kedua, reaksi atau keluaran yang dihasilkan pada web browser menjadi lebih cepat. Yang ketiga, pengguna tidak perlu lagi mengirim permintaan dan menunggu keluaran CGI yang dikirim melalui internet. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.